Langit malam itu cerah, tapi hawa di halaman belakang rumah mewah Pak Gunawan justru bikin bulu kuduk berdiri. Di bawah sinar bulan purnama yang menggantung pucat, seorang perempuan muda berdiri telanjang bulat di tengah kolam kecil penuh bunga 7 rupa. Tubuhnya gemetar bukan karena dingin, tapi karena ada sesuatu yang tidak kasat mata sedang mengelilinginya. Namanya Saras. Usianya baru 23 tahun, tapi wajah dan tubuhnya bisa bikin pria 2 kali lipat umurnya kelepak-kelepak. Suaranya, lembut mendayu seperti sinden malam keramat, mampu membius siapa saja yang mendengarnya. Tapi malam itu, suara Saras tak keluar. Ia hanya diam, bibirnya bergetar, menahan takut dan dingin, sementara air kolam berubah warna pelan-pelan, dari bening jadi kemerahan. Pak Gunawan duduk di kursi malas, hanya mengenakan kain batik di pinggang. Wajahnya serius, matanya penuh nafsu dan ambisi. Di sampingnya, berdiri seorang lelaki tua renta, tubuhnya hanya tinggal kulit dan tulang, tapi matanya hidup. Mbah Suko, dukun tua penjaga pesugihan, menatap Saras seolah sedang menilai daging segar yang siap dipersembahkan. Waktu purnama tinggal 2 menit lagi. Buka mulutnya, dan biarkan roh leluhur masuk lewat napasnya. Perintah Mbah Suko sambil menaburkan kembang ke kepala Saras. Saras menarik napas panjang. Ia tahu, kalau berhasil malam ini, emas batangan dan uang ratusan juta akan masuk ke rekeningnya besok pagi. Tapi ia juga sadar, kalau salah satu langkah ritual ini meleset, nyawanya bisa jadi tumbal pengganti. Tiba-tiba angin berhembus kencang. Bunga-bunga di kolam beterbangan. Lampu-lampu taman padam serentak. Dan suara aneh mulai terdengar. Suara tangisan perempuan, lirih tapi jelas. Saras langsung membuka mata, panik. Itu suara apa? Siapa yang nangis? Pak Gunawan berdiri. Gak usah takut, sayang. Itu biasa. Arwah sinden lama cuma cemburu. Dulu mereka juga pernah kayak kamu. Tapi kamu lebih cantik. Mereka cuma gak rela aja. Mbah Suko terkekeh. Kalau dia bisa bertahan sampai ayam jago pertama berkokok, artinya roh leluhur sudah merestui. Tapi kalau enggak, ya, kita cari sinden baru lagi. Malam makin larut. Suara tangisan berubah jadi jeritan. Jeritan yang datang dari segala arah. Tapi tak ada orang lain di situ selain mereka bertiga. Saras menutup telinga, tapi jeritan itu seolah langsung masuk ke kepalanya. Aku nggak mau. Ini terlalu menyeramkan. Saras menangis. Tubuhnya basah kuyup dan mulai menggigil. Tapi Pak Gunawan mendekat, memeluknya dari belakang, berbisik pelan di telinganya. Sabar, sayang. Ini semua demi masa depan kita. Setelah ini, kamu nggak bakal miskin seumur hidup. Di langit, bulan purnama tertutup awan hitam tebal. Dalam gelap, samar-samar, terlihat bayangan perempuan-perempuan berselendang merah berdiri di tepi kolam. Mereka tidak bergerak, hanya memandang Saras dengan mata kosong dan senyum aneh. Saras menjerit keras, dan semuanya gelap. Besok paginya, uang 250 juta masuk ke rekening Saras. Tapi di lehernya, ada bekas jari-jari tangan bukan tangan manusia biasa. 3 hari setelah ritual itu, Saras mulai merasa ada yang gak beres dengan tubuhnya. Awalnya cuma sekadar pusing dan mual biasa, tapi makin lama makin aneh. Kulit di bagian punggungnya terasa panas setiap kali matahari mulai terbenam. Bahkan, dia sempat pingsan saat sedang latihan karawitan di sanggar desa. Sar, kamu nggak apa-apa? Tanya Bu Lilis, guru karawitannya, panik saat Saras jatuh tersungkur dengan keringat dingin membasahi wajah. Saras hanya mengangguk lemah. Cuma pusing, Bu. Tapi yang gak bisa dia ceritakan adalah mimpi-mimpi aneh yang datang tiap malam. Mimpi tentang perempuan berselendang merah yang duduk bersimpuh di ujung ranjangnya, menyisir rambut panjangnya dengan gerakan lambat. Perempuan itu gak bicara, cuma menatap Saras dari ujung mata. Datar, kosong, tapi seperti marah. Setiap kali Saras terbangun dari mimpi itu, tubuhnya terasa lemas, dan ranjangnya basah oleh keringat. Tapi yang paling bikin merinding, selalu ada aroma kemenyan yang mengendap di udara kamarnya. Padahal, dia nggak pernah membakar kemenyan. Satu malam,
Ketika dia baru selesai mandi dan mengenakan daster tipis, Saras memandangi cermin besar di kamarnya. Dia terdiam. Ada bayangan lain di belakangnya. Bukan bayangan dirinya. Bayangan itu tampak seperti seorang perempuan dengan rambut acak-acakan dan wajah menghitam penuh luka bakar. Seketika itu juga, lampu kamar padam. Cermin retak. Dan Saras mendengar bisikan di telinganya. "Kamu milikku sekarang." Saras menjerit dan berlari keluar kamar. Untungnya, pembantu rumah Pak Gunawan, Embok Tun, sedang membersihkan ruang tengah. "Gusti Saras, ada apa toh, Mbak?" seru Embok Tun kaget. Saras cuma bisa memeluk tubuh renta itu sambil menangis. "Aku takut, Embok, di kamar ada sesuatu. Ada yang bisik-bisik." Embok Tun menatapnya serius. Tapi alih-alih panik, wanita tua itu malah menarik napas panjang dan berkata pelan, "Sabar, nak. Kamu kan sudah dipilih. Makhluk-makhluk itu memang akan selalu ikut. Selama kamu taat, mereka nggak bakal ganggu." Saras langsung menatap Embok Tun. "Kamu tahu?" Embok Tun mengangguk. "Aku sudah lama kerja buat Pak Gunawan. Perempuan kayak kamu bukan yang pertama. Dulu ada yang lebih cantik, lebih muda, tapi dia nggak kuat. Sekarang dia di mana?" Embok Tun tak menjawab. Dia cuma menunjuk ke taman belakang yang penuh patung batu. Salah satu patung itu berbentuk perempuan menari, dengan wajah sendu dan mata tertutup. Saras menelan ludah. Tangannya gemetar. Hari-hari berikutnya, Saras mulai mendengar langkah kaki di loteng setiap malam. Padahal rumah itu nggak punya loteng. Pernah suatu kali, dia bangun tengah malam dan melihat ada rambut panjang menjuntai dari langit-langit, seperti menggantung dari atas plafon. Tapi ketika dia menyalakan lampu, semuanya hilang. Pak Gunawan, yang biasanya penuh perhatian, mendadak jadi cuek. Dia mulai jarang datang. Bahkan saat Saras mengadu soal gangguan itu, laki-laki tua itu hanya tertawa. "Makhluk-makhluk itu bagian dari harga yang harus kamu bayar. Sayang, kamu mau kaya terus, kan? Ya sabar, mereka cuma lewat doang." Saras mulai merasa terjebak. Dia nggak tahu harus cerita ke siapa. Kedua istri Pak Gunawan jelas nggak mungkin percaya, dan orang-orang desa cuma tahu dia sebagai sinden kesayangan pejabat. Tapi batinnya terus dihantui. Puncaknya, saat dia menemukan bercak darah di sprei ranjang, padahal dia nggak sedang datang bulan. Di bawah bantalnya, ada sisir kayu tua penuh rambut panjang yang bukan miliknya. Dan malam itu, Saras sadar semua ini baru permulaan dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Pagi itu Saras bangun dengan tubuh pegal dan kepala berat. Tapi bukan karena kurang tidur, melainkan karena semalaman tubuhnya seperti dijamah entitas tak kasat mata. Ada bekas-bekas lebam di pahanya, memanjang seperti jari-jari tangan. Dan yang lebih gila, bagian dalam kakinya terasa nyeri, seolah habis dipakai bercinta semalaman. Padahal kamar terkunci dari dalam. Dia coba meyakinkan diri kalau itu cuma mimpi. Tapi saat berjalan ke kamar mandi, dia melihat jejak kaki basah mengarah ke arah ranjangnya. Jejak itu kecil, tapi tak manusiawi. Jari-jari kakinya lebih dari 5. Saras makin gelisah. Dia coba menghubungi Pak Gunawan lewat telepon, tapi tak diangkat. Hanya centang 2, tak pernah biru. Biasanya kalau dia ngambek, Pak Gunawan akan datang dengan setumpuk hadiah. Tapi kali ini tidak. Sudah 3 hari, dia sama sekali tidak muncul. Sementara itu, suasana rumah besar itu makin mencekam. Embok Tun mendadak jatuh sakit. Badannya panas tinggi dan matanya terus menerawang kosong. Mulutnya komat kamit menyebut satu nama yang sama berulang-ulang. "Sumi. Sumi, jangan ambil dia, jangan ambil Saras." Saras syok. "Sumi siapa? Embok? Siapa dia?" Tapi Embok Tun cuma menggigit bibir sendiri dan menangis. Darah merembes dari sela giginya. Sore harinya, Saras nekat datang ke rumah Pak Gunawan. Tapi begitu sampai di gerbang depan, Bu Retno yang membuka pintu. Wajahnya datar, tapi matanya seperti menusuk. "Mau apa kamu kesini?" Suaranya pelan tapi tegas.
Saras menunduk. Saya cuma mau ketemu Pak Gunawan, Bu. Sudah beberapa hari ini beliau nggak kasih kabar. Dia lagi di luar kota, sama istri mudanya yang satunya. Mungkin kamu lupa, dia punya 2 istri, dan kamu bukan salah satunya. Kata-kata itu seperti tamparan. Saras cuma bisa menahan air mata dan balik badan. Tapi sebelum pergi, Bu Ayu, istri kedua Pak Gunawan, muncul dari balik tirai. Sar, jangan pulang dulu. Aku mau ngomong sebentar. Saras ragu, tapi akhirnya menurut. Mereka duduk di gazebo taman. Bu Ayu menatap Saras lekat-lekat sebelum akhirnya berkata pelan. Kamu pikir kamu yang pertama? Kami semua tahu. Bahkan aku pun pernah diajak ke padepokan itu dulu. Tapi aku menolak. Sekarang kamu yang dijadikan umpan. Saras membelalak. Umpan buat apa? Buat makhluk di bawah tanah itu. Leluhur pesugihan. Dia suka perempuan muda. Dan ritualnya nggak cuma sekali. Makin lama kamu akan merasa tubuhmu dipakai. Bukan sama manusia. Tapi kamu akan sulit berhenti. Karena setiap kali selesai, kamu akan dapat hadiah. Emas, kekayaan, dan kecanduan. Saras menelan ludah. Suasana sore itu tiba-tiba jadi mencekam. Kalau kamu nekat terusin, kamu bakal jadi kayak Sumi, lanjut Bu Ayu. Sumi siapa? Bentak Saras, frustasi. Sinden sebelum kamu. Dulu dia juga dipakai. Suaranya paling merdu. Tapi waktu dia berani nolak ritual, tubuhnya dikutuk hidup-hidup. Sekarang dia jadi patung di taman rumahmu. Yang matanya tertutup itu. Saras gemetar. Kakinya lemas. Dunia rasanya runtuh. Sebelum beranjak, Bu Ayu menatapnya dalam-dalam dan berkata lirih. Kalau kamu dengar suara gamelan tengah malam, jangan ikuti. Jangan pernah turun dari ranjang. Sekali kamu keluar, kamu gak akan bisa balik jadi manusia. Malam itu, Saras pulang dengan kepala berdenyut dan dada sesak. Dan saat jarum jam menunjuk ke angka 2 dini hari, suara gamelan terdengar samar dari arah taman belakang. Saras tidak tidur semalaman. Ia memeluk lutut di sudut kamar sambil menatap pintu yang diganjal kursi. Gamelan itu masih berdenting, kadang nyaring, kadang lirih seperti berasal dari dalam kepalanya sendiri. Mata Saras sembab, tapi tak berani memejamkan mata. Menjelang subuh, suara itu berhenti. Tapi hawa kamar berubah. Dingin dan lembab. Seperti berada di dalam gua. Tembok kamar seolah bernafas. Dan lampu gantung tiba-tiba bergoyang sendiri. Lalu, terdengar ketukan pelan di balik pintu kamar. Tok, tok, tok. Saras, buka pintunya. Suara perempuan tua. Parau dan berat. Saras menutup mulutnya sendiri agar tak menjerit. Itu suara yang sama dengan mimpinya semalam. Suara perempuan renta dengan mata hitam legam dan mulut berair nanah. Kamu milik kami, suaramu, tubuhmu, jangan melawan. Tok, 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 ketukannya berubah jadi hentakan. Saras buka. Gagang pintu bergerak. Saras memejamkan mata. Tapi saat dia membuka mata, jam sudah menunjukkan pukul 7 pagi. Pintu sudah diam. Tak ada suara. Dengan langkah gemetar, Saras membuka pintu. Lorong kosong. Tapi di lantai ada bekas telapak tangan, berwarna hitam seperti jelaga. Di dapur, ia menemukan Embok Tun sedang duduk menatap jendela. Tapi kali ini mulutnya ternganga lebar, dan bola matanya mengarah ke atas. Air liur menetes ke dagu. Saat Saras menyentuh pundaknya, tubuh Embok Tun jatuh ke lantai. Dia sudah meninggal. Saras menjerit, tapi tak ada yang mendengar. Ia menghubungi Pak Gunawan, masih tidak aktif. Bahkan sopir pribadi pun tak tahu kemana perginya. Kematian Embok Tun pun ditangani cepat oleh kepala desa. Tanpa autopsi, tanpa pemakaman. Langsung dikubur di belakang rumah. Saras tidak habis pikir. Tapi kejadian janggal tak berhenti di situ. Malamnya, ketika ia berusaha tidur, tubuhnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang naik ke atas dada.
Ia membuka mata dan melihat sosok perempuan duduk di perutnya. Wajahnya rusak, mata hitam tanpa bola mata, mulut sobek sampai telinga. "Saras, ikut aku, sudah waktunya." Tubuhnya tak bisa bergerak. Mulutnya terkunci. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Sosok itu merangkak mendekat, mencium lehernya dengan lidah menjulur panjang dan panas. Tiba-tiba, lampu kamar menyala. Semua menghilang. Saras terbangun di pagi hari dengan pakaian dalam robek dan bercak darah kering di spray. Ia menggigil. Sudah cukup. Ini bukan lagi mimpi. Ini nyata. Ia mulai kehilangan suara. Saat mencoba latihan vokal, suaranya serak dan sumbang. Padahal dulu, napasnya bisa mencapai oktav tinggi dengan mudah. Sekarang, bicara saja terasa berat. Ketika dia menatap cermin, ia terkejut. Ada bayangan lain berdiri di belakangnya. Sosok wanita berkebaya merah, rambut panjang sampai paha, dengan kuku menjuntai dan perut besar seperti hamil. Tapi saat Saras menoleh ke belakang, tak ada siapa-siapa. Cermin pun retak sendiri. Dari retakan itu mengalir darah tipis. Saras menjerit dan lari keluar kamar. Tapi semua pelayan rumah menghindar, pura-pura tidak melihat. Tak ada yang mau bicara padanya. Di malam ketiga, suara gamelan terdengar lagi. Tapi kali ini diikuti suara-suara tawa perempuan. Ramai. Seperti ada pertunjukan wayang tengah berlangsung di taman. Saras mengintip dari jendela. Dan ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berhenti mengalir. Di bawah pohon beringin, tampak para perempuan berkebaya merah menari. Semua bermuka rusak. Dan di tengah mereka, ada Pak Gunawan. Telanjang. Dikelilingi para hantu sinden yang menari sambil menjerat tubuhnya dengan kain jarik basah. Saras menjerit dan menutup tirai. Tapi suara tawa itu makin keras dan tiba-tiba, seseorang mengetuk jendela kamarnya dari luar. "Saras, giliranmu malam ini." Suara Mbah Suko. Saras tak tahan lagi. Ia merasa seperti ditelan sesuatu yang lebih besar dari sekadar mimpi buruk. Setelah kejadian malam itu, dia nekat keluar dari rumah Pak Gunawan dan pergi ke rumah kosong di belakang balai desa. Rumah peninggalan almarhum Pak Lurah lama yang katanya pernah digunakan untuk latihan karawitan. Tapi Saras tidak ke sana untuk menari. Ia menemui seseorang, Bu Jumirah, mantan sinden senior yang dulu terkenal di seluruh kecamatan. Sekarang, wanita itu hidup menyendiri, pincang, dan hanya bicara jika diajak ngobrol dengan cara halus. "Aku tahu kamu," kata Bu Jumirah pelan saat melihat Saras. "Sinden baru yang nyanyi di acara wayangan di rumah Gunawan." "Ya." Saras mengangguk pelan. Saya mau tanya, Bu, tentang gamelan, sinden, dan Mbah Suko." Mendengar nama itu, tangan Bu Jumirah langsung gemetar. Ia berdiri dari kursi rotannya dan menutup semua jendela. "Duduk sini. Tapi jangan bilang siapa-siapa kamu kesini," bisiknya. Saras duduk, dan Bu Jumirah mulai bercerita. Suaranya pelan, seperti orang membaca mantra. Dulu, Gunawan juga dekat sama sinden-sinden muda. Katanya buat mendongkrak pamor acara dan karir politiknya. Tapi semua sinden itu sekarang hilang. Ada yang katanya kawin lari, ada yang kabur, tapi aku tahu mereka nggak kemana-mana. Mereka dikorbankan. Dikorbankan? Maksudnya gimana? Pesugihan. Gunawan pakai pesugihan lama, yang cuma bisa dijalani lewat ritual seksual. Leluhurnya dulu penyebar gamelan keramat dari keraton. Tapi gamelan itu haus tumbal. Harus dipuaskan dengan darah, suara, dan tubuh. Saras menahan napas. Setiap kali sinden dipakai untuk ritual itu, dia bakal kehilangan suaranya pelan-pelan. Tapi bukan cuma itu. Arwahnya juga ditandai. Dan kalau dia menolak, gamelan akan memanggil roh-roh sinden yang sudah mati untuk mengambil tubuhnya. Jadi, mereka yang aku lihat malam itu bukan mimpi. Itu yang tersisa dari mereka. Sudah lama mereka nggak dikasih tumbal baru. Kamu, yang berikutnya. Saras merasa perutnya mual. Kalau begitu,
Saya harus kabur dari sini. Saya bisa kabur keluar kota. Pindah kerja. Minta perlindungan. Bu Jumirah menggeleng. Nggak bisa. Sekali kamu sudah telanjang di bawah bulan purnama dalam lingkaran gamelan itu, kamu sudah dicap. Kamu bisa lari ke ujung dunia pun, mereka tetap akan datang saat kamu tidur. Suaramu, tubuhmu, milik mereka. Saras menggigil. Ia ingat malam pertama mandi bunga. Ia menyangka itu cuma bagian dari ritual pemikat. Tapi ternyata, itu pengikat. Ada cara untuk keluar dari semua ini? Tanyanya dengan suara lirih. Bu Jumirah menatapnya tajam. Ada. Tapi kamu harus bertaruh nyawa. Dan itu berarti, kamu harus kembali ke padepokan tempat asal gamelan itu. Di sana, kamu bisa memutus ikatan kalau berani hadapi yang menunggu. Siapa yang menunggu? Bukan siapa, tapi apa. Leluhur yang pertama kali membuka ritual pemujaan gamelan. Ia sudah tidak hidup, tapi juga tidak sepenuhnya mati. Dan dia selalu menginginkan sinden baru. Saras pulang dalam keadaan linglung. Tapi di dalam hatinya, mulai muncul satu hal yang tidak pernah ia rasakan sejak kejadian-kejadian ini dimulai. Tekad untuk melawan. Malam itu, untuk pertama kalinya, Saras duduk di depan cermin dengan tenang. Ia menyalakan dupa. Dan saat bayangan wanita berkebaya merah muncul lagi di belakangnya, Saras tidak menoleh. Ia hanya berkata pelan, "Kita belum selesai. Tapi sekarang, giliran aku yang memilih." Pagi itu, Saras bangun dengan tekad bulat. Ia tahu tidak bisa terus sembunyi. Kalau ia ingin hidupnya kembali, harus ada langkah nyata. Bukan cuma menunggu sambil gemetar di balik pintu kamar. Maka ia menulis surat pendek untuk Pak Gunawan, lalu pergi naik motor ke arah hutan, menuju padepokan tempat semua kengerian itu berawal. Perjalanan melewati hutan lebat dengan jalan tanah becek. Motor bebeknya hampir jatuh 2 kali, tapi Saras terus maju. Di dalam tas, ia bawa sesajen lengkap. Bunga 7 rupa, minyak misik, kain mori putih, dan foto dirinya. Semua sesuai petunjuk Bu Jumirah. Padepokan itu berdiri bisu di tengah rimbun pepohonan. Atapnya sudah berlumut, tapi pintu kayunya masih kokoh. Saras melangkah masuk dengan gemetar. Gamelan di pojok ruangan tampak usang, tapi masih utuh. Disinilah suara-suara itu berasal. Ia menyusun sesajen di tengah ruangan, lalu duduk bersila. Saya Saras. Sinden yang kalian pilih. Tapi saya bukan korban. Saya mau negosiasi. Tak ada angin, tak ada suara. Tapi hawa dingin tiba-tiba menyelimuti ruangan. Bunga-bunga layu dalam hitungan detik. Gamelan mulai berbunyi pelan, sendiri. Bunyi saron dan gong saling berbalas. Seperti ada yang memainkannya, padahal tak ada manusia lain. Saras menarik napas, mengeluarkan foto dirinya, dan membakar ujungnya dengan korek api. Kalau kalian mau tubuhku, ini tebusannya. Tapi kalian harus lepaskan arwah sinden-sinden sebelumku. Tiba-tiba pintu padepokan menutup sendiri. Angin kencang bertiup dari arah gamelan. Sosok perempuan berkebaya merah muncul dari dalam asap dupa. Kali ini wajahnya terlihat jelas. Matanya kosong, lidahnya menjulur, dan kulitnya seperti habis dibakar. Kamu terlalu lambat. Bisik sosok itu. Siapa kamu? Teriak Saras. Aku, Cindy. Sinden pertama yang dipakai Gunawan dan Embah Suko. Aku juga pernah coba lawan. Tapi gagal. Sekarang, aku cuma roh terperangkap. Saras menelan ludah. Tapi ia tidak mundur. Kalau aku buka jalur ini, kamu bisa keluar. Tapi bantu aku. Bantu lawan mereka. Cindy menatapnya lama, lalu mengangguk pelan. Kamu harus hancurkan gong utama. Itu sumber kekuatan mereka. Tapi itu artinya kamu akan jadi umpan. Tanpa pikir panjang, Saras berdiri dan mendekati gong besar di pojok ruangan. Ia angkat pemukulnya, tapi tangannya terasa berat, seperti ditarik dari belakang. Bayangan hitam mulai muncul dari dinding. Bentuknya seperti tangan-tangan yang mencoba menghentikannya.
Kamu nggak akan bisa, Saras. Suara Pak Gunawan tiba-tiba terdengar dari balik pintu. Lelaki itu berdiri bersama Mbah Suko, yang tersenyum lebar, memperlihatkan gigi-gigi hitamnya. Kita sudah tahu kamu kesini. Kita nggak bisa biarkan kamu putuskan ikatan itu. Tubuhmu terlalu sempurna untuk dilepas, ucap Mbah Suko sambil menjilat bibirnya. Saras menahan napas, lalu menoleh ke arah Cindy. Roh itu berdiri tegak di belakang gong. Pukul sekarang. Aku akan tahan mereka. Dengan sisa tenaga, Saras menghantam gong sekuat-kuatnya. Suaranya menggema keras, tapi yang keluar bukan nada biasa. Jeritan, seperti ratusan suara wanita berteriak bersamaan. Gong itu retak. Asap hitam keluar dari dalamnya. Pak Gunawan menjerit. Mbah Suko jatuh tersungkur, menggeliat seperti cacing disiram air panas. Saras jatuh terduduk, napasnya ngos-ngosan. Tapi dia tahu, ini belum akhir. Gong boleh retak, tapi ikatan belum sepenuhnya putus. Dan malam belum tiba. Tapi untuk kali pertama, Saras tidak lari. Ia siap, dan ia tidak sendiri. Malam itu, desa kembali diselimuti kabut pekat. Hawa dingin menusuk sampai tulang. Angin berdesir membawa suara gamelan yang lirih tapi jelas. Padahal tak ada yang sedang main gamelan malam-malam begini. Saras duduk di teras rumahnya, menatap langit yang kosong. Gong di padepokan memang sudah retak. Tapi sejak saat itu, gangguan malah makin gila. Tiap malam, bayangan perempuan berkebaya lewat di depan jendelanya. Kadang ketawa, kadang menangis, kadang cuma berdiri mematung sambil menatap ke arahnya. Jam 2 dini hari, suara gamelan tiba-tiba berhenti. Digantikan suara langkah kaki, pelan, tapi jelas mendekat. Saras berdiri, mengambil pisau dapur yang ia taruh di dekat pintu. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Saras. Suara itu bukan dari luar, tapi dari dalam rumah. Ia menoleh cepat. Di ruang tamu, berdiri Bu Retno dan Bu Ayu, dua istri sah Pak Gunawan. Wajah mereka pucat, mata merah membengkak. Kami tahu semuanya, kata Bu Ayu, suara gemetar. Kami tahu tentang kamu, tentang pesugihan itu. Dan sekarang kita semua akan jadi korban, tambah Bu Retno. Tiba-tiba, dinding rumah bergoyang. Foto-foto di tembok jatuh. Lampu kedap-kedip, lalu padam total. Dalam gelap, terdengar suara derap kaki, seperti puluhan orang berbaris masuk ke rumah. Saras menyalakan lilin. Cahayanya kecil, tapi cukup untuk melihat bayangan-bayangan wanita yang kini memenuhi ruangan. Mereka semua berkebaya merah, wajah rusak dan tubuh penuh luka. Mata mereka hanya tertuju pada satu titik. Saras. Kalian mau apa? Aku sudah bantu kalian. Aku sudah pecahkan gong itu. Kamu belum bebas, jawab satu suara dari arah langit-langit. Saras mendongak. Di sana, tubuh Pak Gunawan tergantung terbalik. Darah menetes dari kepalanya, menimpa meja di bawahnya. Tangan dan kakinya terikat kain mori. Tubuhnya menghitam, penuh lebam. Mbah Suko sudah menyatu dengan gamelan dan kamu bagian terakhirnya. Tiba-tiba, lantai di bawah kaki Saras terbuka seperti pusaran lumpur. Tangan-tangan keluar dari dalamnya, mencengkeram pergelangan kaki Saras, menariknya perlahan. Saras berteriak, mencoba melepaskan diri, tapi kekuatan mereka terlalu besar. Bu Retno dan Bu Ayu juga ikut terseret, berpegangan pada kursi, mencoba melawan tarikan itu. Tapi satu persatu, mereka jatuh juga. Jeritan mereka bercampur jadi satu, memenuhi rumah yang kini seperti masuk ke alam lain. Di tengah semua itu, suara gamelan kembali terdengar. Tapi kini lebih keras, lebih dalam, seperti dimainkan dari perut bumi. Kalian semua akan jadi bagian dari pertunjukan abadi. Suara Mbah Suko menggema entah dari mana. Saras tiba-tiba berada di ruangan gelap. Di sekelilingnya, puluhan sinden berdiri membentuk lingkaran. Di tengah-tengah mereka, Mbah Suko duduk di atas singgasana dari tulang manusia. Di pangkuannya, gamelan menyala merah, berdentam sendiri.
Sinden terakhir datang juga akhirnya, ucapnya sambil tersenyum jijik. Saras mencoba bergerak, tapi tubuhnya kaku. Kakinya berubah jadi kayu, tangannya mulai mengeras seperti batu. Satu sinden maju, menempelkan wajahnya ke pipi Saras. Kalau kamu gagal malam ini, kamu akan jadi alat selanjutnya. Teriakan Saras menggema, tapi tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Ia tahu, ini malam penentu. Dan tarian kematian baru saja dimulai. Suasana di ruang ritual itu makin panas. Cahaya merah dari gamelan menyala makin terang, menyorot wajah-wajah arwah sinden yang menatap Saras penuh dendam. Mbah Suko berdiri dari singgasananya. Tubuhnya membesar, rambutnya menjuntai sampai lantai, mata menyala merah menyala seperti bara. Kamu pikir bisa kabur setelah semua ini? Suaranya berat, menggema dari segala arah. Saras menggertakkan gigi. Tubuhnya memang setengah kaku, tapi pikirannya belum mati. Ia ingat sesuatu. Di bawah kukunya, ia menyelipkan serpihan gong yang dulu ia pecahkan. Serpihan kecil itu tajam, dan konon bisa melawan sihir gamelan kalau ditancapkan ke tanah ritual. Dengan sisa tenaga, Saras jongkok perlahan. Tangannya gemetar saat mengambil serpihan itu. Tapi saat hendak menusukkannya ke lantai tanah, salah satu sinden melompat ke arahnya dan mencengkeram lehernya. "Berhenti!" teriak sang sinden, tapi Saras tak peduli. Dengan sekuat tenaga, ia tancapkan serpihan gong itu ke tanah. Lantai mendadak berguncang hebat. Cahaya merah padam. Jeritan para sinden menggema memekakan telinga. Tubuh-tubuh mereka meledak jadi abu satu persatu. Mbah Suko meraung, tubuhnya mencair seperti lilin panas, lalu membeku dalam posisi menunduk. Tapi belum selesai. Dari balik gamelan, muncul satu sosok raksasa. Bentuknya mirip manusia, tapi dengan wajah penuh topeng kuda lumping dan tangan menyerupai sayap kelelawar. Ini bukan bagian dari perjanjian, jerit Saras, ketakutan. Itu roh leluhur pertama yang dikorbankan, kata Bu Ayu, yang entah bagaimana muncul di sebelah Saras. Kalau dia bangkit, semua akan kembali seperti semula. Kita harus akhiri dari akarnya. Saras mengangguk. Ia dan Bu Ayu berlari ke sisi ruang ritual, tempat sebuah sumur tua berada. Sumur itu ditutup dengan kayu dan tali merah. Di bawahnya, dikurung jiwa-jiwa yang tertinggal dari ritual-ritual sebelumnya. Kalau kita lempar gamelan ke sana, segalanya mungkin berhenti. Tapi gamelan itu kini melayang di udara, berputar-putar seperti kesurupan. Setiap nadanya memanggil arwah baru masuk ke ruangan. Arwah perempuan, anak-anak, bahkan hewan pun ikut tergila-gila mendekat. Dengan satu hentakan, Saras lompat dan meraih gamelan itu. Tubuhnya seperti terbakar, tapi ia tak peduli. Dengan tenaga penuh, ia menyeret gamelan itu ke arah sumur. Roh raksasa mencoba menghadang, tapi Bu Ayu menabraknya dengan tubuh sendiri, sambil membaca doa Jawa yang tak pernah ia hafal sebelumnya. 1 detik sebelum gamelan itu masuk ke sumur, roh itu menangkap kaki Saras. "Lepaskan!" Saras menendang, memutar, dan akhirnya, gamelan itu jatuh ke sumur. Bunyi dentuman keras terdengar. Lantai bergetar. Udara mendadak hening. Lalu, satu persatu arwah mulai menghilang. Kabut memudar. Tubuh Bu Ayu roboh ke tanah. Roh raksasa menjerit dan terbakar dalam api biru. Saras jatuh terduduk. Napas tersengal, mata berlinang. Ia pikir semua sudah selesai. Tapi saat melihat ke arah singgasana Mbah Suko, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya kembali dingin. Singgasana itu kosong. Tak ada tubuh mencair. Tak ada sisa apa-apa. Mbah Suko menghilang. Dan Saras belum tahu kalau musuh sesungguhnya belum benar-benar muncul. Pagi itu, matahari bersinar lembut menembus jendela rumah Pak Gunawan. Tak ada lagi kabut, tak ada suara gamelan, tak ada arwah sinden yang menyeringai di balik cermin. Saras terbangun di kamar pribadinya, tubuhnya penuh luka lebam tapi nyawanya masih utuh. Di sebelah tempat tidur, ada tumpukan uang dalam koper dan beberapa keping emas yang belum sempat ia hitung. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang akhirnya usai.
Ia berdiri perlahan, berjalan ke depan cermin dan menatap wajahnya. Pucat, matanya sembab, tapi masih cantik. Belum ada bekas cakaran baru atau memar berbentuk tangan seperti kemarin. Semua sepi, tenang. Pak Gunawan masuk ke kamar, membawakan segelas air putih. Ia juga terlihat lebih tenang. Tak ada lagi wajah panik. Tak ada suara-suara aneh dari balik leher bajunya. Sudah nggak apa-apa, Sar, semuanya udah beres, katanya, sambil duduk di tepi ranjang. Saras mengangguk pelan. Gamelan itu udah dikubur, diurusi Bu Ayu dan warga desa. Katanya sih, semuanya udah ditutup rapat. Bahkan Mbah Suko pun nggak kelihatan lagi. Saras diam sejenak. Ia menatap keluar jendela, ke arah kebun belakang rumah. Tempat Mbah Suko dulu pertama kali menawarinya, kesempatan jadi wanita paling memikat se-Jawa Tengah. Sekarang, semua itu terasa seperti racun. Tapi anehnya, tidak ada rasa lega. Saras justru merasa hampa. Malam harinya, Bu Retno datang diam-diam ke rumah. Ia membawa sesuatu yang dibungkus kain hitam. Setelah duduk dan memastikan tak ada orang lain yang mendengar, ia membukanya. Di dalamnya, ada selendang sinden berwarna merah darah. Selendang yang dulu Saras pakai saat pertama kali menyanyi di panggung Pak Gunawan. Aku nemu ini di balik sumur itu, Sar. Dan kamu harus tahu sesuatu. Bu Retno menatap Saras tajam. Dulu, sebelum kamu, ada perempuan lain. Namanya Lastri. Dia juga sinden. Juga pacar gelap Pak Gunawan. Juga ikut ritual. Tapi dia hilang. Seperti ditelan bumi. Selendang ini miliknya. Saras menggenggam selendang itu erat. Entah kenapa, tiba-tiba ia merasa sesak. Udara di ruangan terasa dingin. Lampu berkedip. Kamu yakin udah selesai, Sar? Tanya Bu Retno, pelan. Saras ingin menjawab iya. Tapi tengkuknya terasa dingin. Ada hembusan angin tipis, padahal semua jendela tertutup. Malam itu, Saras tidur dengan selendang Lastri di bawah bantalnya. Ia bermimpi berdiri di panggung dengan lampu sorot merah, penonton tak bersuara, dan gamelan yang tetap berbunyi meski tak ada yang memainkannya. Dari balik tirai, muncul sosok perempuan dengan wajah rusak, mengenakan selendang yang sama. Giliranku belum selesai. Saras terbangun dengan keringat dingin. Tapi pagi harinya, semua kembali normal. Rumah tenang. Pak Gunawan sarapan seperti biasa. Tak ada tanda-tanda apapun. Saras mencoba meyakinkan dirinya. Mimpi hanyalah mimpi. Gamelan sudah dikubur. Ritual sudah dihentikan. Mbah Suko menghilang. Tapi di bawah bantalnya, selendang merah itu tetap ada. Basah, seperti baru dicuci atau baru dicelupi darah. Saras menarik napas panjang. Mungkin, ia pikir, ini hanya sisa trauma. Ia akan bangkit, menyanyi lagi, hidup seperti biasa, tanpa tahu apa yang menunggunya nanti malam. Malam itu, Saras kembali ke panggung kecil di pendopo belakang rumah Pak Gunawan. Meski hatinya gamang, ia dipaksa tampil oleh Pak Gunawan untuk menenangkan suasana usai kegaduhan beberapa minggu terakhir. Warga desa diundang makan-makan, musik gamelan disiapkan, dan lampu-lampu dipasang. Seolah-olah semuanya sudah kembali normal. Saras mengenakan kebaya hijau tua dan selendang merah itu. Entah kenapa, ia merasa selendang itu menempel seperti kulit kedua. Saat ia memakainya, tubuhnya terasa ringan. Suaranya saat menyanyi pun jauh lebih nyaring dan indah dari sebelumnya. Warga yang menonton tampak terhipnotis. Bahkan Bu Retno yang semula gelisah, kini memejamkan mata, seperti lupa segalanya. Namun, saat lagu ketiga dimulai, angin kencang menerpa pendopo. Lampu minyak padam. Gamelan yang dimainkan para penabuh tiba-tiba berhenti, tapi suara musik tetap terdengar. Sendiri, seperti ada yang memainkan dari alam lain. Tirai belakang pendopo bergoyang pelan. Dari baliknya, muncul satu persatu sosok perempuan mengenakan kebaya robek-robek, rambut panjang kusut, dan mata hitam kosong.
Wajah mereka penuh luka, beberapa tanpa bibir, ada yang tanpa hidung, tapi semua memakai selendang merah. Pak Gunawan berdiri dari kursi VIP, wajahnya pucat pasi. "Saras, hentikan nyanyianmu." Tapi Saras tak bisa berhenti. Suaranya keluar sendiri, tubuhnya kaku, seperti dirasuki. Giginya bergemeletuk menahan teriakan. Salah satu sosok perempuan hantu itu maju ke depan, menunjuk ke arahnya. Suaranya berat dan bergema, "Giliranku sudah selesai. Sekarang, kamu." Tiba-tiba, tubuh Saras terangkat ke udara. Warga panik, berlarian. Bu Retno menjerit histeris. Sosok-sosok itu mengepung panggung, membentuk lingkaran, dan mulai menyanyikan tembang Jawa kuno. Pak Gunawan mencoba lari, tapi dari tanah muncul tangan-tangan hitam yang menariknya masuk ke dalam lubang di bawah pendopo. Saras menjerit, selendangnya melilit lehernya sendiri seperti ular hidup. Darah muncrat dari mulutnya, tapi suara nyanyiannya tetap terdengar sampai akhirnya semua lampu padam total. Beberapa hari kemudian, warga hanya menemukan panggung pendopo yang gosong. Tak ada jejak Saras, tak ada Pak Gunawan. Pendopo ditutup, disegel. Desa kembali sepi. Orang-orang enggan bicara tentang malam itu. Namun di tengah hutan, di padepokan tua milik Mbah Suko yang katanya sudah mati, kini terdengar gamelan kembali berbunyi setiap malam Jumat Kliwon. Dan konon, jika kamu lewat sana dan memanggil nama Saras sambil membawa selendang merah, kamu bisa melihatnya. Duduk di tengah lingkaran api, menyanyi tanpa suara. Wajahnya cantik tapi kosong. Karena Saras bukan hanya tumbal. Dia sudah jadi bagian dari pesugihan itu. Selamanya.